Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita di Eksekutif Podcast yang ketiga. Kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih politik kampus yang ada di STCB. Nah, kali ini kita akan dibersamai oleh Presma kita yaitu Bung Arbi Salaka dan Bapak Menko itu Nimzo Agung. Bersama saya sendiri itu Fatia Alia Ramadhani. Nah, terkait kita akan menyambut nih masa pesta demokrasi dan akhir jabatan dari Kabinet Aksara Perjuangan. Kira-kira apa sih itu politik kampus? Mungkin bisa nih dijelasin sama Pak Presma kita langsung, yaitu boleh Bung Arbi. Oke, baik-baik. Ini mengenai politik kampus ya. Sebelumnya ini nggak ada hidangan apa bagaimana? Nggak apa ya? Kita ngobrol santai Oke, aja, Bung. siap. Ya mungkin dari teman-teman sekalian lagi puasa. Ini mengenai politik kampus. Sebetulnya yang menjadi fundamental daripada politik kampus itu sendiri, kita harus mengartikan secara definitif dulu ya. Definisi daripada politik kampus itu tersendiri. Politik kampus ya ini mengenai materi yang bersangkutan pada sore hari ini. Politik kampus itu ini menurutku ya, karena ini kan kita konsepnya podcast, jadi asumsi ataupun materi yang kemudian kita serap nanti akan diucapkan di sini, akan diutarakan di sini, seperti itu. Politik kampus adalah merupakan sebuah aktivitas ataupun dinamika yang kemudian dialami oleh orang-orang yang kemudian itu ada di perguruan tinggi gitu, entah itu mahasiswa, entah itu melibatkan sivitas akademika, entah itu melibatkan organisasi mahasiswa sekalipun gitu. Dan itu ya bersangkutan dengan pengambilan keputusan bagaimana dari setiap organisasi mahasiswa itu melakukan berbagai kegiatan diplomasi atau kegiatan-kegiatan yang bersangkutan ataupun berbau dengan manajemen konflik seperti itu. Nah, segala bentuk kegiatan tadi itu dirangkum dalam politik kampus gitu ya. Itu bisa diartikan juga sebagai politik kampus. Maka politik kampus hadir di dalam lingkup perguruan tinggi untuk mengedukasi kita semua gitu ya, membangun ekosistem membangun ekosistem bagi para mahasiswa untuk kemudian agile, paham tentang bagaimana kehidupan berpolitik seperti itu. Oke, terima kasih ya Bung Arbi. Nah, boleh nih dari Bung Nimzo mungkin ada pendapat lain atau sudut pandang lain nih dari politik kampus tersebut. Baik, politik kampus ya menarik sebenarnya pembahasan terkait politik kampus ini karena kita sebagai mahasiswa ya, kita menjalankan apa aja politik yang ada di negara kita itu kita implementasikan ke dalam kampus seperti itu. Jadi trias politika ya, ada eksekutif, yudikatif sama legislatif. Nah, jadi di kampus juga tertera ya, maksudnya ada gitu, ada eksekutifnya, ada legislatifnya, dan ada yudikatifnya. Tentunya semua bergerak dengan bidangnya masing-masing, semua bergerak dengan definisinya masing-masing, sehingga nggak ada yang tumpang tindih secara arah gerak ataupun secara definitif seperti itu. Secara yang bahasa kita bisa sampaikan adalah ya politik kampus adalah bentuk implementasi trias politika seperti itu. Itu sih Kak Fatia. Betul. Berarti simpelnya gini kali ya, kalau dalam negara kita itu ada presiden, tapi kalau di kampus kita itu ada presiden mahasiswa Betul gitu. sekali. Nah, boleh kali kita kasih tahu dulu teman-teman dari eksekutif podcastnya, kira-kira di STCB ini ada organisasi mahasiswa apa aja? Boleh kali Bung Nimzo sebutkan. Oke, mungkin dari saya pribadi nanti menyampaikan tentang eksekutif ya, terus juga nanti legislatif juga akan dijelaskan Presma kita, dan nanti akan di bawah-bawahnya juga kita jelaskan bareng-bareng lah apa aja sih yang ada di bawah BEM itu. Nah, secara trias politika eksekutif itu ya dinaungi ataupun diambil eksekusinya oleh Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun BEM yang biasa kita sebut. Bergerakannya bukan tentang politik saja, bergeraknya juga meluas ya, tentang advokasi mahasiswa, terus tentang keperempuanan, terus tentang minat dan bakat. Jadi ruang lingkup dari BEM itu luas, sangat luas
gitu. Juga nanti di bawahnya ada badan otonom itu ada Kasai-ISEF, terus juga ada LDK. Kasai-ISEF bergerak tentang ekonomi syariahnya, LDK dengan keagamaannya, keislamannya, seperti itu. Berbicara tentang spirit kepalestinaan, seperti itu. Dan juga ada legislatif. Kalau di kampus kita itu ada M3 ya. Apa M3, Pak? Majelis Musyawarah Nah, Mahasiswa. Majelis Musyawarah Mahasiswa. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut sama Pres ya. Nah, berbicara tentang Badan Eksekutif Mahasiswa, tak luput dari kinerja daripada mahasiswa itu sendiri. Nanti BEM itu direkrut dari orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Ada yang berkompeten dalam bidang sosial politik, ya udah diisi oleh orang-orang yang paham tentang politik, orang-orang yang tentang advokasi mahasiswa, ya orang-orang yang kritis terhadap kesejahteraan mahasiswa itu sendiri. Jadi bidang-bidang di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa itu bukan hanya tentang politik gitu. Nah, kalau di kampus kita itu ada Kemenkopersos, itu menaungi dari Kementerian Sosial Politik dan Kementerian Sosial Masyarakat. Terus juga di Kemendagri ya, Kementerian Dalam Negeri, itu menaungi daripada Kementerian Pengembangan Minat Bakat, terus Kementerian Ekonomi Berdaya, terus Kementerian Advokasi Mahasiswa, seperti itu. Nah, terus ada Kementerian Kominfo, terus juga ada Kementerian Keperempuanan. Nah, semua itu bergerak dengan sesuai bidangnya masing-masing, jadi nggak ada yang tumpang tindih terkait daripada definitif ataupun arah geraknya, seperti itu. Mungkin itu yang dapat gue sampaikan sih. Oke, terima kasih ya Bung Ninzo udah jelaskan tadi terkait apa aja gitu organisasi yang ada di STCB, dan menjelaskan juga nih terkait penjelasan pembagian jenis-jenis dari kementerian yang ada di BEM itu sendiri. Nah, boleh kali Bung Arfi juga dijelaskan secara keseluruhannya, kan tadi secara khusus itu udah dijelaskan fokus kita ke BEM. Nah, secara keseluruhan organisasi yang ada di STCB dari atas sampai ke underbawnya boleh kali ya? Struktural. Struktural. Oke, berbicara tentang politik kampus, tak luput juga mungkin dari aktor-aktornya gitu ya. Siapa aja sih aktor-aktor di balik politik kampus itu tersendiri gitu. Kalau kita berbicara tadi mengenai organisasi mahasiswa, itu adalah salah satu variabel yang mengisi sebagai aktor daripada politik kampus itu tersendiri. Cuma kalaupun tadi disebutkan bahwa ada BEM gitu ya sebagai lembaga eksekutifnya, ada bagian dari legislatifnya gitu ya. Terus juga yudikatifnya juga ada, seperti itu. Cuma saya di sini ingin menerangkan kepada teman-teman semua bahwasanya di dalam politik kampus itu ada yang namanya birokrasi dan juga administrasi dan regulasi gitu ya. Dan yang tercatat dalam ADART kita ada sekitar 8 organisasi mahasiswa. Kalau kita berbicara terkait aktor ya, dan salah satu aktornya adalah organisasi mahasiswa gitu ya. Dijelaskan di sana bahwasanya ada organisasi tertinggi yaitu dipimpin oleh badan legislatif dan yudikatif. Di sini bisa kita ya, kalau teman-teman perlu ketahui bahwasanya di SEBI ada yang namanya Majelis Musyawarah Mahasiswa. Itu adalah lembaga ataupun badan yang memegang badan legislatif dan juga yudikatif. Terus kemudian di bawahnya gitu ya, ada lembaga pemerintahan yang bertugas untuk menjalani undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan yudikatif gitu. Yudikatif mungkin yang menjalankan ataupun yang menjalankan legislatif yang menjalankan perundang-undangan, terus kemudian yudikatif yang menjalankan persidangan ataupun lain sebagainya gitu ya. Secara yuridis lah, seperti itu. Terus kemudian ada badan pemerintahan yang dipegang oleh badan eksekutif gitu ya, menaungi beberapa otonomi sektoral yang ada di bawahnya, yaitu mengenai organisasi yang kemudian dakwah Islamiyah ataupun kemudian ada ekonomi syariah gitu ya. Terus kemudian dibawahi badan otonom ada himpunan mahasiswa sesuai dengan sektoral daripada jurusan mereka masing-masing gitu. Seluruh organisasi mahasiswa yang tercatat dalam ADART ya ada sekitar 8 tadi, itu organisasi yang mengisi politik kampus, adalah aktor-aktor yang kemudian mengisi birokrasi, menjalankan diplomasi, terus juga menangani berbagai permasalahan dengan manajemen konflik gitu ya, menjalankan birokrasi. Terus kemudian mereka juga yang kemudian menjadi objek daripada hukum itu tersendiri yang dibuat, seperti itu. Oke, mungkin bisa disebutkan dulu Bung Arfi apa aja jenis-jenisnya gitu. Ada tadi udah majelis M3-nya udah disebutin, BEM-nya udah disebutin. Mungkin setelah itu ada apa lagi gitu Bung Arfi? Oke.
tadi ya di bawah BEM kan memang ada, kita sebagai badan eksekutif mahasiswa kan menaungi organisasi mahasiswa yang tentu badan eksekutif mahasiswa ini mempunyai legitimasi atas hal itu gitu, terutama legitimasi tersebut dipercayakan kepada BEM, diturunkan kepada organisasi mahasiswa yang ada di bawahnya. Kalau yang tercatat dalam ADART gitu, ini kita mengacu pada ADART ya, karena politik kampus itu tak luput dari hukum ataupun landasan yang kemudian itu menjadi dasar untuk kita bergerak gitu. Di dalam ADART bahwasanya Badan Eksekutif Mahasiswa itu menaungi dua organisasi mahasiswa terbesar juga. Ya, salah satunya Badan Otonom, yaitu ada organisasi lembaga dakwah kampus. Kalau teman-teman mungkin ngeh ya, bahwa kita punya lembaga dakwah kampus tersendiri yang bernama LDK Albiru Sebi. Terus kemudian ada KCISEF gitu ya, itu merupakan kelompok Forum Ekonomi Islam ataupun mereka yang membahas terkait literasi ekonomi syariah seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya LDK Albiru, mereka yang membahas mengenai dakwah Islamiyah. Oke, tadi kita berbicara mengenai lembaga dakwah kampus yang mereka bergerak dalam otonomi sektoral daripada pergerakan dakwah Islamiyahnya. Ya, tadi sempat kita jelaskan juga ada KCISEF ya, mereka adalah kesatuan forum yang membahas mengenai literasi ekonomi syariah, yaitu adalah lingkup daripada badan otonom itu tersendiri. Kemudian BEM juga mempunyai membawahi daripada badan semi otonom, dan yang tercatat dalam ADART sampai saat ini itu ada yang namanya Natural Forum ataupun Mapala ya kalau biasa kita sebut ya. Mapala, betul. Seperti itu. Nah, ya ada rentetan-rentetannya lagi seperti himpunan mahasiswa yang dibawahi oleh KCISEF yang berkecimpung dalam dunia ekonomi syariah gitu ya, terutama dalam otonomi sektoral dalam jurusannya di bidang akuntansi syariah, kemudian di bidang manajemen bisnis gitu. Terus kemudian di bidang perbankan syariah, hukum ekonomi syariah gitu ya. Itu semua mempunyai himpunan mahasiswa yang kemudian bergerak di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Bung Arbi Salaka udah ngejelasin nih secara detail banget terkait apa aja yang ada di yang BEM itu sendiri ngebawahi gitu. Ternyata di bawah BEM itu ada BO dan BSO, dan BO itu diisi oleh ISEF dan LDK, sedangkan BSO itu diisi oleh Natural Forum. Dan di bawah KCISEF itu ada lagi runtutannya, yaitu ada HIMA, ada berbagai HIMA yang membawahi sektor ekonomi syariah. Betul. Nah, kira-kira siapa aja sih pengisi dari setiap ormawa itu? Kalau dari M3 itu sendiri diisi oleh tingkat berapa? Kalau BEM itu siapa gitu? Boleh kali Bung Nimzo aja. Majelis Musyawarah Mahasiswa diisi oleh tingkat 4 ya. Ataupun orang-orang yang udah tingkat tinggi di kampusnya ataupun senior. Mahasiswa tingkat akhir. Iya, mahasiswa tingkat akhir. Dan di bawahnya itu ada BEM, terus KCISEF, Badan Otonom LDK, habis itu ada BSO, terus HIMA, itu diisi oleh mahasiswa tingkat 3 dan mahasiswa tingkat 2. Nah, tingkat satunya ngisinya apa sih? Iya, ngisi Iya apa kan? ya? Dari Ngisi tadi kan apa Bung sih? Nimzo nyebutin baru tingkat 2 dan Iya, tingkat betul. apa tingkat 1 di SEBI itu nggak ada organisasi. Oh, tentu ada dong. Ya betul. Betul. Betul sekali. Jadi untuk tingkat 1 kita ada namanya Underbow ya. Underbow yang kita akan menyebutkan BEM lah. Underbow di BEM itu lumayan banyak ya. Kalau di bawah Kemenpersos, Kementerian Koordinator Pergerakan Sosial, itu ada yang namanya Satuan Tim Elit. Terus di bawah Kemenkodagri itu ada namanya Sahabat Kesma. Terus juga di Kementerian Keperempuanan itu ada namanya Duta Muslimah. Nah, masing-masing Underbow ini punya arah geraknya masing-masing. Satelit dia lebih ke politik, sosial politik, terus pemahaman tentang keperempuanan juga. Sebenarnya satelit itu sebagai ruang lingkup kecil BEM ya, yang diisi dari masing-masing kayak arah gerak dari Kementerian BEM itu sendiri, seperti itu. Terus juga Sakesma dia sebagai Underbow Kementerian Koordinator Perdagangan dalam negeri ya. Dia sebagai advokasi dari setiap kelas, kesejahteraan mahasiswa dari setiap kelas juga
akan dilihat oleh teman-teman daripada Sakesma. Terus juga Duta Muslimah yang dia memperjuangkan daripada budaya-budaya kampus, terus tentang keperempuanan dan sebagainya. Tentunya dari masing-masing underbow itu punya arah geraknya masing-masing dan tidak ada intervensi antar underbow tuh nggak ada seperti itu. Oke, terima kasih. Ternyata mahasiswa di STCB itu sangat aktif banget Yo, untuk berorganisasi. Dari tingkat satunya ada underbow, tingkat duanya itu ada badan eksekutif, BO, BSO, sedangkan di tingkat 4-nya itu ada majelis musyawarah mahasiswa. Nah, Bung Arbi, tadi waktu Bung Arbi ngejelasin terkait M3 dan organisasi mahasiswa, itu Bung Arbi sempat menyinggung yang namanya ADART. Bicara mengenai ADART ya? Iya. Oke. ADART sebelumnya kepanjangan dari ADART itu apa sih gitu kan? Kalau secara umum kan yang tertulis ADART itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yes, yang mengatur segala porsi ataupun proporsi daripada organisasi mahasiswa, bagaimana tupoksi dari mereka masing-masing, terus kemudian hak dan wewenangnya sampai mana gitu. Itu dibahas semua di ADART. Cuma tadi saya mau menyangkut yang dibahas oleh Bung Nimzo mengenai tingkat mana saja yang kemudian diisi oleh organisasi mahasiswa gitu ya. Sebetulnya dalam ADART tidak membahas mengenai tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ataupun tingkat 4 mereka mengisi organisasi mahasiswa apa saja. Di dalam ADART yang tertulis hanyalah kaderisasi gitu. Jadi tingkat 1 fokusannya adalah mereka yang nanti kemudian akan masuk kepada jenjang staf, mereka dikaderisasi di sana. Tingkat 2 dan tingkat 3 mereka yang sudah menjalani kaderisasi, yang kalau di kampus kita ada 3 ya kaderisasi. Ada training organisasi, kalau pertamanya mungkin tingkat pertama ada ProPK, ACSI dan training organization. Oke, seperti itu. Sekali. Kemudian Oke. mereka setelah menjalani kaderisasi itu melanjutkan jenjang staff yang sudah tersertifikasi dengan mengikuti kaderisasi yang 3 tahap tadi. Terus kemudian memasuki ke tahap selanjutnya, ada yang namanya majelis musyawarah mahasiswa. Setelah mereka mengikuti 3 tahap tadi, ada yang namanya selanjutnya adalah ada yang namanya SLLC. Maaf lupa. SLLC adalah jenjang yang kemudian masuk di tingkat ketiga. Tingkat ketiga adalah orang-orang yang kemudian mengisi dia yang akan menjadi stakeholder daripada ormawa itu tersendiri gitu. Mengampu jabatan. Khususnya badan eksekutif mahasiswa dan badan otonom saja. Gitu. Terus kemudian dari stakeholder ini yang akan melanjutkan ke jenjang legislatif, mereka wajib untuk mengikuti MLC. Gitu ya. MLC ini adalah kaderisasi terakhir yang kemudian diikuti oleh seluruh jajaran stakeholder untuk mempersiapkan diri mereka masing-masing untuk kemudian mereka yang ingin melanjutkan jenjang organisasi mahasiswa yang terakhir, yaitu majelis musyawarah mahasiswa yang memegang wewenang mengenai legislatif dan yudikatif, mereka harus mengikuti tahap kaderisasi terakhir tersebut, yaitu MLC. Seperti itu. Itulah yang diisi. Ini kita masih mengenai politik kampus ya, jadi tak jauh-jauh dari aktor yang ada di dalamnya, dan tadi mengenai juga di ART. Jadi menyangkut daripada aktor daripada organisasi mahasiswa, terus kita kolerasikan dengan ART yang ada di dalamnya, seperti itu. Oke, terima kasih ya Bung Arbi udah menjelaskan terkait apa sih itu ada ART. Nah, karena Bung Arbi sendiri yang menjadi stakeholder, menjadi punggawa-punggawa dari semua organisasi yang ada di STCB, mungkin boleh nih Bung Arbi jelaskan juga apa aja tantangan selama Bung Arbi menjabat sebagai Presiden Mahasiswa di BMKBM STCB. Oke, ini secara umum aja ya, secara umum karena memang sudah hujan, waktu kita nggak banyak. Oh. Ya ini semoga menjadi berkah, Allahumma shayyiban nafi'an. Amin amin rabbal alamin. Jadi gini ya, kita melihat dengan tantangan apa ya, kalau kita berbicara tantangan itu pasti dijalani oleh aktor-aktor itu tersendiri, terutama organisasi mahasiswa gitu. Dan saya sebagai punggawa ormawa dan teman-teman sekalian juga yang nanti akan menjadi punggawa ormawa juga, salah satunya adalah apatisme daripada mahasiswa itu sendiri. Kita akan menghadapi ego ataupun ya egosentris daripada teman-teman mahasiswa. Kita menjelaskan mengenai kebijakan sosial politik, advokasi kampus, dan birokrasi kampus. Kalau mahasiswa itu sendiri nggak mau teredukasi ataupun tidak mau diedukasi atau tidak mau mereka paham atau sadar akan hak-haknya, maka tidak akan politik kampus itu berjalan. Maka yang pertama yang menjadi tantangan paling utama kita adalah apatisme daripada mahasiswa itu tersendiri. Gitu. Kemudian yang kedua apa? Kalau berbicara mengenai aktor, tak jauh-jauh kita berbicara mengenai praktik pragmatisme dan juga politik uang. Gitu. Ya ini mungkin sering terjadilah di negara kita ya. Cuma jangan sampai itu terjadi ini secara umum di mahasiswa, nggak hanya di STCB aja.
di organisasi eksternal juga seperti itu gitu. Ini menjadi pelajaran ketika teman-teman melihat ada politik uang di luar, jangan sampai terjadi di sini. Oke, tadi berbicara mengenai pihak eksternal ya. Itu merupakan tantangan daripada politik kampus itu tersendiri. Salah satunya, mungkin teman-teman perlu tahu juga bahwa apa aja sih siapa aja sih pihak eksternal yang mengganggu gitu ya, mengintervensi daripada politik kampus yang sedang terjadi dinamikanya di dalam kampus kita. Betul sekali. Mungkin kalau kita melihat secara umum, secara general di kampus-kampus lain tuh ada intervensi pihak partai politik, ada intervensi organisasi eksternal, ataupun intervensi Alumni malah. justru alumni gitu. Ini yang kemudian mengganggu ekosistem daripada politik kampus dari kampus kita tersendiri. Seperti itu. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini terjadi. Maka perlu kita jaga kesehatan dinamika dari politik kampus kita, terutama dari pihak-pihak eksternal. Seperti itu. Mungkin itu ya. Nah, terima kasih ya Bung Arbi udah jelasin nih. Selama Bung Arbi menjabat jadi Presma itu ada 4 nih tantangan secara besarnya, secara umumnya menghadapi organisasi-organisasi. Nah, selanjutnya boleh nih dari Bung Nimzo selaku Menteri Menteri Koordinator Pergerakan Sosial. Nah, kira-kira apa aja sih solusi dari tantangan yang tadi? Mungkin bisa nih dikasih sudut pandang dari Bung Nimzo. Oke, baik. Jadi emang banyak ya tentang tantangan dari pihak luar ataupun internal ataupun eksternal yang itu didapati oleh dirasakan oleh mahasiswa itu sendiri yang menjadi aktor dari setiap ormawa seperti itu. Nah, tentunya sebenarnya secara overall, secara umum, bagaimana tantangan itu bisa menjadi solusi ataupun kita akan memberikan solusi terkait daripada tantangan-tantangan yang dialami oleh organisasi mahasiswa itu sendiri. Betul Bung Arbi? Betul. Betul sekali. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman ya, edukasi, kesadaran dan sebagainya tentang bagaimana tantangan yang ada yang bakal kita hadapi dan bagaimana caranya untuk bisa mengambil ataupun mengeksekusi ataupun manajemen konflik dari setiap tantangan tersebut. Tentunya bagaimana edukasi itu. Yang kedua adalah kita meningkatkan diri dari kita sendiri, bagaimana tentang integritas, terus tentang kemampuan diri, soft skill ataupun hard skill, dan itu adalah bagaimana salah satu cara untuk manajemen daripada tantangan itu sendiri. Itu sih secara umum tuh seperti itu. Nah, baik lagi teman-teman semuanya, bahwa setiap tantangan itu pasti, setiap zaman itu pasti ada tantangannya ya. Nah, bagaimana kita sebagai aktor di dalamnya itu mampu merespon dengan baik, mampu memanajemen dengan baik, sehingga tantangan tersebut ya udah sebagai tantangan biasa aja, nggak sebagai tekanan ya dalam diri kita, exposure dan sebagainya. Nah, itulah salah satu cara, dan mungkin banyak banget lah cara untuk kita bisa menghadapi daripada konflik-konflik ataupun tantangan yang akan kita temui seperti itu. Itu Bung. Oke, jadi terima kasih Bung Nimzo, Bung Arbi. Nah, mengingat nih sekarang kita sudah memasuki akhir masa jabatan dari Kabinet Aksara Perjuangan ini, mungkin bisa nih dikasih harapannya Bung Arbi, Bung Nimzo, harapannya untuk kabinet selanjutnya, untuk di BEM gitu. Oke. Ya, bukan hanya untuk di BEM aja ya, terkhusus untuk para calon punggawa ormawa yang nanti akan menempati jabatan-jabatan strategis di organisasinya masing-masing. Harapannya bisa menjaga dinamisasi pergerakan di internal kampus itu secara sehat, secara harmonis, terus kemudian menjalani berbagai diplomasi, menjalani berbagai pengambilan keputusan, manajemen konflik itu secara bersama, agar kemudian tujuan daripada kampus kita, mungkin teman-teman pernah menjalani musyawarah besar, salah satunya adalah membahas rencana strategis kita gitu ya. Visinya adalah satu, menjadikan organisatoris daripada mahasiswa itu tersendiri menjadi organisasi yang madani. Jadi jangan sampai konflik-konflik ataupun tantangan yang berdatangan kepada kita tidak meresponnya dengan sehat, yang pada akhirnya itu menjadi bumerang kemudian kepada kita, yang kemudian politik daripada kampus kita, demokrasi yang berjalan di kampus kita, terus kemudian dinamika yang berjalan di kampus kita tuh berjalan secara tidak sehat. Ya bisa kita bilang istilahnya sakit lah gitu. Maka mari jaga kampus ini
Ini adalah kampus kita, kita lahir di sini dan berjuang bersama di sini. Kampus bukan hanya besar dari namanya saja. Mungkin kampus kita kecil, mari kita besarkan secara bersama nama itu bersama teman-teman mahasiswa yang lain. Kita sinergikan bersama gerakan-gerakan yang ada di dalam kampus. Seperti itu. Oke, kalau dari Bung Nimzo bagaimana Bung harapannya untuk organisasi mahasiswa ke depannya? Tentunya kita berharap ya untuk pengganti kita ya ataupun stakeholder berikutnya adalah melanjutkan legitimasi baik ya dari sebelum-sebelumnya dan terus meningkatkan apa yang menjadi kekurangan daripada periode sebelumnya sehingga di periode teman-teman semuanya yang akan menjabat ya sebagai stakeholder akan menjadi staff dan sebagainya tentu juga punya harapan besar untuk melanjutkan estafet perjuangan legitimasi baik sehingga tadi yang disampaikan bukan untuk memperbesar nama diri kita tapi memperbesar nama kampus gitu lillahi ta'ala betul. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu harapannya ya untuk mungkin yang staff-staff angkatan 24 silakan memasuki organisasinya sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Besar harapan adalah teman-teman mampu melanjutkan daripada perjuangan dari kakak-kakak stakeholder juga mampu membalikan apa ya sinergi yang marwah yang mungkin sekarang lagi diombang-ambing ya. Betul. Gitu. Nah untuk bisa meningkatkan lebih banget marwah daripada organisasinya masing-masing ataupun bahkan marwah dari kampus itu sendiri gitu. Nah tadi mungkin daripada tantangan tersebut itu adalah jawabannya seperti itu. Oke, cukup besar harapan dari kita semua untuk kawan-kawan yang akan menempati posisinya masing-masing di organisasi mahasiswa yang ada di STSEBI. Nah, karena sekarang lumayan deras ya Bung hujannya, karena kita juga podcast di alam bersama alam. Nah, Betul. mungkin kita langsung ke sesi terakhir aja nih, closing statement. Singkat saja Bung Arbi, closing statement dari Bung Arbi. Oke, baik. Kawan-kawan sekalian, kita dan teman-teman semua merupakan aktor daripada dinamika yang sedang terjadi dalam kampus. Apapun itu dinamikanya. Entah itu dinamika yang secara positif ataupun secara negatif, kita hadapi, kita respon bersama dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama fokus kepada satu tujuan kita, fokus kepada rencana strategis kita, agar kemudian visi daripada kampus ini, membesarkan nama kampus ini, memberikan gerakan-gerakan yang baik untuk masyarakat kita, memenuhi legitimasi daripada Tridharma Perguruan Tinggi itu dapat tercapai. Jadi kawan-kawan sekalian, mari kita bersinergi bersama untuk mewujudkan asa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Arbi. Sangat mantep banget nih Ya, baik. dari closing statementnya. Terakhir Bung Nimzo, closing statement dari Bung Nimzo. Singkat saja. Apa Paham. gunanya apa gunanya banyaknya pemuda dari Sabang sampai Merauke kalau pemudanya itu apatis? Gitu. Itu aja. Oke, terima kasih. Paham. 1, 2, 3, paham. Oke, mungkin cukup dulu ya. Kita tutup dulu podcast kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di podcast eksekutif podcast selanjutnya. Hidup mahasiswa, Hidup Hidup mahasiswa. hidup rakyat Indonesia, Hidup rakyat Indonesia. hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Untuk kampus kita, hidup hijau toska. Hidup hijau toska. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa masuk BEM.